majalis al-Fatihah wa tadarrusihim Allah yudkhilul jannata fi niyyatihim wa amalan fi a'malihim yaftahu 'alaihim al-khairat fi kulli fardin wa yarzuquna min ma'rifah wa yaftarana abwaab ta'ati dhahirah wa batinah ala hadhihi niyyat wa kulli niyyat salihah wa ila akhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain sanadihi an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala halakal mutanatti'un qala thalathan rawahu Muslim. Hadis yang ketiga pada bab al-iqtisad, tidak terlalu berlebihan dalam mengerjakan taat. Dari Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, halakal mutanatti'un. Diulangi 3 kali, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. Siapa itu mutanatti'un? Kalimat mutanatti' ini, lafaz mutanatti' itu diambil dari suara dalam tenggorokan. Artinya kalau ngomong tuh difasih-fasihkan. Qala berpegang. Itu yang disebut mutanatti', artinya yang berlebihan. Bisa ditafsirkan sama ulama, celaka mutanatti', artinya orang yang baca, mengaji berlebihan, difasih-fasihkan berlebihan sampai keluar dari kaidah huruf, jadi sampai salah. Ya kalau fasih bagus, alhamdulillah. Ini fasih berlebihan, difasih-fasihkan malah sampai salah. Ha jadi kho akhirnya, alif jadi ain, ana kan pakainya alif, gara-gara fasih jadi ana, salah. Itu yang disebut dengan mutanatti'. Bisa juga diartikan kalau berbicara, ngomong tapi dengan kalimat-kalimat yang sulit, yang tidak perlu diucapkan. Kadang-kadang yang mendengarkan itu malah sampai bingung. Ini ngomong apa? Maunya apa? Nah ini salah satu penafsiran mutanatti'. Kalau Ghazali menyebutkan ini salah satu bahaya lisan, kesalahan lisan. Apa itu? Ngomong dipaksa-paksakan, hasilnya bukan baik, malah jadi buruk. Hasilnya bukan baik, malah jadi buruk. Oke. Jadi itu makna dasar mutanatti'. Nah, di hadis ini ditafsirkan oleh ulama, kalimat mutanatti' itu artinya ya, orang yang terlalu mempersulit bukan pada saatnya mempersulit, keras bukan pada saatnya keras. Nah, ini yang bagus. Bab kita kan bab iqtisad fit tha'ah, mengambil jalan tengah, tidak terlalu berlebihan dalam taat. Artinya apa di sini? Keras bukan di waktu atau di tempat saatnya keras. Agama itu kan ada yang bilang lemah lembut, ya. Ada yang mengajarkan tegas. Begitu memang. Ada saatnya lembut, ada saatnya tegas. Jadi kita harus tahu, harus bisa membedakan. Jangan sampai salah. Sekarang ini pembahasannya seperti yang sudah kita bahas minggu kemarin, bahwa kita ini kisahnya di sini sudah
digiring sama Imam Nawawi, suruh ijtihad, semangat taat. Jangan sampai ada waktu terbuang sia-sia. Sebenarnya kita sudah bahas minggu kemarin. Nah biasanya orang kayak gini ditipu setan. Ayo yang banyak, ayo keras, jangan makan 3 hari, kata setan begitu. Nah disuruh keras, bukan pada waktunya keras. Hasilnya apa? Binasa orang yang kayak gini. Sudah jelas-jelas meski halal, dia nggak mau. Menikah diizinkan syariat. Ulun ada mau menikah, ulun mau melawan hawa nafsu. Padahal dirinya perlu menikah. Orang yang perlu terus melawan, ada mau menikah, memaksakan dirinya. Nah ini yang disebut dengan keras, bukan di saat keras. Kalau Islam sudah nyuruh, apalagi dibilang sunnah, kerjakan. Gak ada, ulun gak ada mau. Ulun mau melawan hawa nafsu, gak boleh kayak gitu. Dan banyak kemarin sudah dibahas masalah sabdanya Rasulullah SAW untuk orang yang tak mau menikah. Rasul mengatakan, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Yang tak mau ikuti jalanku, aturanku, bukan dari golonganku. Nah, ini hadis perlu diperhatikan. Hadis ini jangan sampai salah pakai. Jangan diartikan sepotong. Halakal mutakallimun, celaka orang-orang yang keras. Celaka orang-orang yang tegas. Jangan dipotong begitu. Tambahin fi ghairi maudhi'i tasydid. Orang-orang yang tegas keras di agama bukan pada tempatnya. Harus tambahin bukan pada tempatnya. Jangan dipotong sepenggal celakalah orang-orang yang keras, yang sulit di dalam agama. Nah kalau segitu aja bahaya. Akhirnya nanti begini, mau makan koreksi, ini halal ada ya? Pakai hadis ini, tapi mau koreksi, ada baik keras-keras di agama itu. Ini salah penggunaan hadisnya. Jangan tapi tegas-tegas di agama itu lemah lembut. Salah. Agama lemah lembut pada tempatnya, keras pada tempatnya. Tiga-tiganya kan? Agama betul lemah lembut pada tempatnya, tegas dan keras pada tempatnya. Kalau haram, nggak ada kalimat lemah lembut. Kalau kayak tadi hati-hati mau mencari yang murni halal, ada apa-apa keras buat dirinya sendiri. Saya memang disuruh begitu oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada satu orang, jadi kita Allah ada masuk di depan itu bab menipu, bab mencuri. Jadi ada satu orang meninggal dunia. Semua sahabat mengira dia masuk surga. Rasul bilang dia di neraka. Dia di neraka. Kok bisa? Apa sebabnya? Padahal tidak ada amal jeleknya. Rasul bilang di neraka karena sebuah kain yang dia curangi. Jadi dia pernah mencurangi, membeli, mencuri, mengambil dengan balik sepotong kain. Keras kali itu. Ada orang mati syahid, matinya bagus. Dibilang di neraka sama Rasulullah karena cuma satu kali sana sambil kain. Keras kan? Keras tapi pada tempatnya. Jangan nanti biar aja dia maksudnya sekali aja kenapa apa? Nah ini bukannya pakai dalil ini salah itu. Cuma kayak gitu aja. Buka aurat aja kenapa apa? Aduh kayak orang ini kerjaan riba akhir zaman kenapa apa? Jangan keras-keras. Ingat ya, sering kita dengar itu penggunaan ayat, menggunakan hadis, tapi bukan pada tempatnya. Yassiru wala tu'assiru. Permudah, jangan dipersulit. Ini kalau mengartikannya dengan akal kita yang kotor, akhirnya haram kita kerjakan semua nanti. Permudah, alasannya begitu. Kalau Rasul bilang mudahkan, jangan dipersulit. Ingat ya, di syariat. Maksiat itu mudahnya dari maksiat bukan mudah mengerjakan tapi mudah taubat. Itu loh rahmat dari alamin. Jadi ingat ya, bukan kalau ada orang maksiat ya biarin aja dia permudahnya atau sulit tidak ada. Yang mudahnya itu taubatnya. Biar menyesal atas maksiat taubat lalu yasiru. Biar diterima taubatnya sama Allah. Nah itu yang sebenarnya begitu. Cuma karena banyak yang zaman yang belajar pakai nafsu
belajar tanpa didikan seorang guru, belajar tanpa memahami bagaimana waro dan hati-hati, akhirnya haram. Yang sulit-sulit game, biarkan aja sia, tak boleh haram juga. Tapi ada orang yang obat dari haram, karena Allah menerima taubat dia, permudah dia. Karena ini taubat. Kalau ada masalah mengerjakan haram, ingat perkataan ayatnya Rasulullah SAW. Walaupun itu dilakukan di luar Islam, beliau bilang amal haram wal mautu dunah. Kalau haram lebih baik mati. Kalau haram lebih bagus. Daripada haram mati lebih bagus. Ini ucapan seorang di luar Islam. Belum ada Rasulullah waktu itu. Rasulullah belum lahir. Beliau belum menikah. Pas di hari pernikahan dengan Siti Aminah, Sayyidina Abdullah itu diajak satu wanita berbuat haram. Omongannya begitu, amal haram wal mautu dunah. Ini adalah pola pikir yang bagus. Jadi hadirin, kembali ke pembahasan kita. Jadi kalimat utama kita itu orang-orang yang keras bukan pada tempat keras. Waktunya tidur istirahat, kan usah tidur. 1 minggu pada murid ibadah terus. Ini keras bukan pada tempatnya. Seperti yang kemarin 3 golongan itu. Yang satu nggak mau tidur malam sama sekali, kadang mau tidur bukan tidur malam, kadang mau tidur sama sekali mau sholat. Yang satu maunya puasa terus, yang satu kadang mau menikah. Rasul bilang ada waktunya tidur, saya tidur malam, kadang saya, terkadang saya tidur dari bangun, saya puasa tidak, puasa sunnah yang maksud, dan saya menikah dengan perempuan. Nah ini diperhatikan hadirin. Nah perlu diperhatikan juga contoh kayak di masjid. Contoh kayak di masjid, biar silahkan hati-hati keras pada waktunya, keras, tegas. Jangan juga terlalu lembut pada sesuatu yang bukan pada tempatnya. Kalau ada yang lagi mengganggu, dinasihati, ditegur. Jangan keras-keras kita nanti kadang mau masjid lagi, bisa. Kalau ada yang aneh mengganggu ibadah semua, kadang-kadang tuh orang sebutnya di sini ribut. Itu kan biasanya tuh anak-anak. Kalau taraweh, kami Jumatan, kami gak apa-apa dinasehati. Ya jangan ngamuk-ngamuk, dinasehati. Karena kalau pada ditegur kadang masjid lagi bisa. Satu orang mengganggu puluhan orang. Dia mengorbankan daripada satu orang anak masjid. Biar aja dia, yang 20-30 terganggu seberataan. Itu salah. Ini bukan keras kalau seperti itu. Bagus. Mendingan yang satu ini ada ke masjid seadanya. Yang penting yang lain ibadahnya tenang. Satu mengganggu, yang lainnya kasihan. Bayangkan coba, kalau dibiarkan cara seperti itu, akhirnya ada yang namanya kekhilafan di masjid. Tapi diingat, menegurnya dengan sopan santun, dengan rumah lembut. Ada saatnya kita keras, ada saatnya kita lembut. Kalau sesuatu yang tak perlu dikerasi, jangan keras. Contohnya, misalnya di masjid ini orang mau mengerjakan sunnah, kadang mau pakai speaker, bisa. Nah ini keras, tapi bukan pada tempatnya. Walaupun itu bukan hal yang haram ya. Belum mau pakai masjidnya Rasulullah, kadang mau speaker. Coba bayangkan ibu, kalau pengajian pakai speaker, kayak apa biar kedengaran nggak di belakang? Tidur sebentar, kayak gini nih. Pakai speaker, karena apa? Memang ya. Apa namanya masalah speaker dan perbedaan pendapat ulama ini contoh aja. Dulu masalah speaker ini ada satu imam di masjid Nabawi. Cuman kalau seperti beliau itu lain ceritanya. Jadi pertama kali ditaruh speaker di masjid Nabawi, kan zaman dulu kan ada speaker. Beliau ini ingat aturan. La tarfa'u sautakum fawqa sautin nabi. Satu berdiri ini. Ada ayat dan ada riwayat-riwayat serta mengangkat suara di atas suaranya Rasulullah SAW, atau mengangkat suara di hadapannya Rasulullah SAW. Jadi ketika itu dia nggak berani pakai speaker di sekitar sekitar
bangunannya Rasulullah SAW. Jadi kalau dia mau jadi imam, ya mau, saya nggak mau pakai speaker. Nggak mau pakai speaker. Kalau mau speaker, nggak boleh di speakernya Rasul. Harus jauh-jauh speakernya. Suaranya harus ke belakang, ada mau di sini. Nah ini kayak gini beda. Kenapa? Karena masih bisa diatur saja. Dipaksa jadi imam, maju jadi imam, karena terpaksa. Dan dia mau orang-orang, bayangkan coba kalau kayak di Masjid Nabawi, hidupnya karena pakai speaker. Kira-kira makmumnya mendengar nggak? Bisa-bisa nggak bisa, karena nggak ketahuan perbedaan imam. Akhirnya terpaksa pakai. Hasilnya apa? Beberapa hari memakai, kan beberapa waktu memakai speaker terpaksa, hatinya nggak tahan, meninggal dunia. Karena nggak mampu menahan beban, seakan-akan mengangkat suara di hadapan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah jadi hadirin, kadang-kadang kita melihat yang seperti itu rada keras buat pribadinya dia. Tapi tetap kalau untuk umat sesuatu yang tidak haram dia tersebut. Nah ini yang dimaksud jangan keras di selain tempat keras. Kalau untuk halal dan haram kita harus keras. Haram total tinggalkan, wajib total kerjakan. Tidak apa-apa keras. Ilmunya anak keras kayak apa? Masalah halal haram. Ini nggak boleh. Ini salah, tegas. Tapi tetap kasih sayang. Kan gini. Kadang-kadang tuh ada anak pagi dimarahin. Setelah dimarahin selesai, siangnya disayang, diajak jalan-jalan. Kayak gitu. Agama begitu juga. Saat dia salah, tegur, dihukum. Selesai kesalahannya, beres nggak ada masalah. Nah, ini satu hadis penting dalam Islamnya. Celaka orang-orang yang mempersulit dirinya sendiri, yang keras bukan di tempatnya. Itu penafsirannya luas. Silakan tafsir sendiri, tapi jangan pakai akal kita. Tafsirkan dengan sabda dengan kata-kata ulama. Nah, hadis selanjutnya. Hadis ini Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Inna ad-dina yusrun wa lan yushadda ad-dinu illa ghalaba. Fasaddidu wa qaribu wa abshiru wasta'inu bil ghadwati wal rawhati wa syai'in min ad-duljati." Rawahul Bukhari. Fi riwayatin saddidu wa qaribu wa qulu wa ruhu wa syai'in min ad-duljati al-qasda tabluhu. Hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Inna ad-dina yusrun." Agama itu mudah. Agama itu mudah. Seperti tadi ya, jangan salah tafsir ya. Kalimat mudah itu bukan digampangkan ya. Bahasanya begini ya, agama itu gampang, tapi bukan digampang-gampang, bukan diremehkan. Wa la yushadda ad-dinu ahadun illa ghalaba. Wa la yushadda ad-dinu illa ghalaba. Dan agama itu tidak pernah dipersulit kecuali agama atau kemudahan agama akan mengalahkan orang yang mempersulit. Jadi bahasanya agama itu mudah. Seandainya ada yang mempersulit agama, dia tidak akan berhasil. Karena agama dasarnya mudah. Agama itu dasarnya ringan. Ini gambarannya begini hadirin. Ingat ya, ketika disebut agama mudah, jangan bayangin pakai akal kita. Tadi kita bilang salah. Agama itu gampang. Seandainya ada yang mempersulit, dia nggak mungkin berhasil. Dia bakal kalah. Karena agama nggak bisa dipersulit. Contoh gini, sampai apa? Kalau mau Islam nggak boleh kayak gini. Harus puasa tiap hari. Jadi disampaikan sesuatu yang mempersulit dirinya. Gagal dia. Guru habis
kalian. Ada yang mempersulit agama. Allah berfirman yang melakukan maksiat ini neraka tempatnya. Dia termasuk golongan yang melakukan itu. Neraka dia. Bisa. Kada bisa seperti itu, pasti kalah yang mempersulit. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Wahai orang-orang yang berlebihan melakukan maksiat dan putus asa dari rahmat Allah. Innahu yaghfiru dzunuba jami'a, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu mengampuni semua dosa dan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jadi ada orang minum minuman keras, Ustaz kalau mau obat terlalu neraka. Atau lagi Ustaz kalau habis melakukan ini neraka. Atau lagi melakukan ini neraka. Ada yang mempersulit begitu. Kayak apa hasilnya? Gagal, kamu. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala sudah tegas mengakuinya putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Yang putus asa Allah mengampuni semua dosa. Artinya kalau dia mau tobat jangan takut, gampang. Asal tobat sungguh-sungguh. Maksudnya begitu ya. Maksudnya seperti itu. Jadi tidak ada keras yang tidak dipentingkan keseluruhan di dalam agama. Tidak ada keras yang tidak diperlukan di dalam agama. Karena jalannya agama mudah, ringan, dan sudah kemarin kita bahas ya. Athratul turuqil khair. Banyaknya jalan melakukan kebaikan. Ustaz, kalau mau masuk surga kayak apa caranya? Mau ada apa? Surga itu susah dikejar. Orang yang masuk surga harus tiap model. Orang yang masuk surga harus sedekah. Orang yang masuk surga ada boleh begawi, harus ibadah terus di masjid. Ini kan keras kan? Keras. Tapi gagal keras. Nggak mungkin berhasil. Kenapa? Rasul sudah bilang. Ada satu orang datang ke Rasulullah, ya Rasulullah, kayak apa cara saya masuk surga ya Rasulullah? Seandainya saya, ya, al-aiti tidak sumtu Ramadan, tidak sholat itu maktubah. Ya Rasulullah, seandainya aku sholat wajib, sumtu Ramadan, aku puasa Ramadan, halalul halal, berjalan halal, haramul haram, meninggalkan yang haram, walam azid ala dzalika syai'an. Aku kadang menambahi sedikit pun dari itu ya Rasulullah. Adkhulul jannah. Apakah aku masuk surga? Rasul bilang, oh iya, kamu masuk surga. Jadi ada orang ngomong cuma sholat wajib, puasa Ramadan, ya. Kadang nyebut zakat karena dia belum wajib zakat, orangnya miskin. Tidak nyebut haji karena belum ada kewajiban haji, Kalau Ramadan sama zakat kan wajibnya bareng, yang kedua setelah hijrah. Jadi kadang nyebut itu karena nggak kewajiban. Dia tanya, apakah aku masuk surga ya Rasulullah? Meninggalkan yang haram, mengerjakan yang halal, tanpa bertambah sedikit pun. Apakah saya masuk surga? Rasul bilang, iya, masuk surga. Masuk surga. Tapi ingat ya, meninggalkan haram total. Itu di situ mudah. Seandainya ada orang mau mempersulit, Bapak, Ibu, biar kalau masuk surga, biar tidak boleh keluar dari masjid. Kalau biar masuk surga, karena boleh makan, harus sehari sekali. Tiap hari harus puasa. Persulit diri. Nah, yang kayak gini ya, ini keras seperti ini, keras yang sama. Nah, kalau keras kayak Rasulullah tadi, ninggalkan yang haram total, nggak boleh ada yang dikerjakan, itu keras kan? Kerasnya penuh dengan kelembutan. Dan begitulah agama kita. Jadi kembali kita ingatkan, keras itu kalau bukan pada tempatnya kayak tadi membahayakan. Fasad situ, maka Rasulullah SAW melakukan fasad situ. Fasad situ itu artinya kalau melakukan sesuatu atau mengajak orang, ambil jalan tengah. Jangan mempersulit orang, jangan juga terlalu menggampang. Ustaz, kalau dia habis maksiat, yang benar kayak gini caranya. Sajid itu kayak gini. Ustaz, turun habis maksiat, kayak apa Ustaz caranya? Kalau kita keras, oh
maksiat, tenang, yang diampuni semua sama yang Allah, santai aja. Nah, ini menggampangkan namanya. Tenang, yang semua dosa yang diampuni sama Allah, santai aja. Kalau Islam itu masuk surga, tenang aja. Ini menggampangkan, kurang ajar. Dua-duanya jelek. Yang benar gimana? Ustaz, habis maksiat salah. Jadi apa namanya? Maksiat itu sebuah kesalahan. Tapi Allah itu Maha Pengampun asal kita mau tobat. Sesali dosa kita, jangan diulangi lagi. Minta maaf sama Allah, insya Allah akan diampuni. Ini baru jalan benar. Kalau kita langsung bilang hadirin, semua masuk surga, kira-kira kayak apa orang-orang? Malah kadang-kadang tuh aslinya ceramahnya betul, orang yang salah paham, yang hadir majelis seperti ini kita menjadikan surga, pulang majelis pada maksiat. Kenapa? Jarum urut dari di masjid. Pokoknya hadir majelis sekali kayak ibadah 80 tahun, kayak ibadah 1000 tahun. Itu kitanya aja yang dikira-kira kotor. Jadi kita nggak bisa ya secara gampang menyebutkan surga, jangan, harus ada syarat. Makanya Imam Hamid mengatakan kita tidak boleh ngomong rahmat al-mutlaq. Rahmat secara mutlak kurang baik. Kita Tuhan kita itu Maha Pengampun, tenang aja. Kita nggak boleh ngomongin salah. Tuhan kita Maha Pengampun, bertaubatlah. Harus ada perintah taubat, teguran tinggal manusia. Kalau cuma ngomong begini, hadirin, Allah itu kan Maha kasih sayang. Coba bayangkan, kira-kira kita diampuni kada dosa kita sama Allah. Walaupun kita bertobat diampuni, bisa lagi. Nggak boleh ngomong begitu. Ini namanya menggampangkan. Kayak anak kan, ibu punya anak. Dia orang yang ada mulut, ada tega. Selalu memaafkan anak dia. Terus kalau anak dia ngomong, mau urusan bapak Allah, itu tenang aja. Biar kurang aja, maafkan aja. Kira-kira anak kayak gini baik apa jelek? Gak bagus sama seperti itu. Nah begitu juga hamba yang kayak gini lebih buruk lagi sama Tuhannya seperti itu. Makanya disuruh fasajdu, ambil jalan tengah. Wa qaribu. Kalau nggak bisa mengejar yang tinggi, qarib yang paling dekat. Kayak contoh misalnya untuk pribadi, nggak bisa qiyamul lail sepertiga malam, minimal seperempat, kan gitu. Nggak bisa juga seperempat, ya udah witir 3 rakaat. Witir juga kadang awal bangun setelah ada terus, ya udah witirnya sebelum tidur, kan begitu. Tapi tetap suruh sholat. Jangan ini belum ada malam, udah guring aja kalau subuh. Nah ini sama-sama. Kayak kita sekarang bulan Ramadan. Kalau Rasulullah SAW di 10 akhir, apa yang dikerjakan beliau? Tidak pulang ke rumah. Rasulullah SAW 10 akhir bulan tidak pulang ke rumah beliau. Itikaf di masjid. Dan rumahnya Rasulullah di mana? Pas di batas sini. Ini rumahnya Haji lebih jauh lagi dari rumah Rasulullah SAW. Rasulullah rumahnya di masjid. Itu udah rumahnya beliau. Itu aja kata pulang. Bayangkan. Padahal rumahnya menempel sama masjid. Tidak pulang. Nah kalau kita nggak bisa kayak gitu dan susah ya, praktekkan 10 hari biar kita pulang kawal. Bu Hanifah masyarakat. Apa kalau itikaf pun nggak bisa. Saya Syafi'i itu kita lihat di masjid ini sekarang 5 menit itikaf boleh, 1 menit itikaf sah. Kalau Bu Hanifah nggak bisa. Syaratnya harus sehari dan puasa. Ada yang bilang harus 3 hari syaratnya itikaf. Kita ini enak ke masjid 2 menit, 1 menit, 30 detik sah itikaf. Di mazhab lain itikaf kalau melihat syaratnya Rasulullah SAW tadi, syarat amanah Rasulullah, jadi itikaf itu harus hari ya. Nah kita kalau tak bisa begitu, ikut jalan. Kadang awal tiap hari di masjid masih pekerjaan dan masih ada tugas. Kapan dia mau kosong ke masjid sebanyak mungkin sebisa mungkin. Kayak sekarang alhamdulillah ada biasa di sini sholat masjid. Itu bagus kerjanya. Tak bisa pun satu malam bangun ke masjid, ikut yang boleh, ikut sholat masjid. Kada bisa masjid pengajian dalam seminggu sekali, pengajian seminggu 2 kali. Kapan dia kosong berangkat. Tadi berusaha sebisa mungkin dengan puncak. Kalau nggak bisa naik tertinggi, ya paling sedekat mungkin dengan puncak. Tapi belum ada kawat tinggi, lu di bawah aja kayak ya.
Jadi kalau ditawarin, Pak, ya ada tangga misalnya, yang paling tinggi 1.000.000, nomor 2 500, paling bawah 0. Dia nggak bisa dapat 1.000.000, kira-kira menjadi 500 perak. Tidak 500. Kalau juara 1, mendingan juara 2 minimal, juara 2. Nggak bisa juara 2, minimal juara 3. Jangan dia. Jangan kalau ada kalah itu biar aja dibicarakan dengan apa. Ini nggak ada semangat dari ibadah. Wa abshiru, dan berilah kabar gembira. Nah ini yang disampaikan para ulama kalau majelis. Dan ini sudah kita bahas kemarin. Kalau nyampaikan agama, suruh kasih bisyarah. Kerjakan ini, pahalanya besar untuk menyemangati orang-orang. Biar yang mungkin sering-sering dengarkan ini banyak tentang bulan Ramadan, khususnya malam Lailatul Qadar. Ya, pahalanya 1000 bulan. Kalau disemangati, bayangkan hadirin, yang satu kali amal 1000 bulan itu 30.000 hari. Kalau 1000 bulan itu, iya 30.000 hari. 83 tahun sekian. Umur kita aja kadang-kadang nggak sampai segitu. Malu Lailatul Qadar pahalanya 30.000 hari. Nah ini kan penyemangat buat kita. Semangat tiap malam berusaha amal baik. Ingat ya, jangan terpancing. Kadang-kadang kita terpancing dengan gaul. Katanya malam Lailatul Qadar kemarin malam 17, katanya malam 21, katanya malam 23. Ada hitungnya sekian. Hadirin, sepakatnya kebanyakan ulama malam Lailatul Qadar itu pada satu hari. Ini yang paling aman. Dan memang yang ada riwayat yang paling kuat riwayat Sayyidina Abdullah bin Abbas malam 27, nanti malam. Tapi itu bisa bersinggah-singgah. Jadi gimana caranya? Terus berlaku soleh. Kalau sekarang kan ini masih jarang malam 27, masih ada beberapa malam lagi. Jangan tergiur. Kemarin ada yang bilang katanya malam Lailatul Qadar malam Minggu. Ada yang bilang malam Jumat kemarin. Belum nampihan sudah. Ya, semangat terus. Memang benar ya. Kalau dibilang katanya kan malam Lailatul Qadar palingnya mendung. Gimana kan berbeda ini? Itu salah satu tanda itu belum pasti. Jadi jangan pernah putus asa, jangan merasa kebaikan sudah lewat. Kejar terus. Barangkali nanti malam jadinya, barangkali besok malam, barangkali besok malam. Semangat terus tiap malam, pahalanya banyak. Dikasih semangat, pahala. Tergerak hati kita. Kalau belajar pada ini hadirinnya, dia amal yang gampang. Sholat isya jamaah, sholat subuh jamaah. Ini jangan sampai ada dikerjakan. Di tiap malam Ramadan, isya jamaah, subuh jamaah. Karena itu pahalanya dia mulai satu malam. Kemudian tarawih jangan sampai bolong kalau bisa. Usahakan sedekah walaupun sedikit. Tiap malam Ramadan, tiap malam. Pagi beda, malam beda. Kenapa? Bayangkan, yang kalau sedekah 10.000 rupiah. Kali ini 30.000 kan berapa? 300 juta. Kan pahalanya ada 30.000. Pahalanya kali-kali 30.000. Kalau malam Lailatul Qadar nanti kali-kali 30.000 hari maka sebetulnya. Ini anggap kali 30.000 saja. Yang sudah 10.000 jadi berapa? 10.000 kali 30.000, 300. Ya malam berusaha sebisanya mungkin. Yang bisa 10.000, 10.000, yang bisa 1.000 rupiah 1.000, yang bisa 100.000, 100.000, 3 miliar kan? Terus. Itu amal-amal kecil yang bisa dikerjakan tiap malam, kerjakan belajar pahala. Nah ini yang disebut absyiru, beri kabar gembira. Wasta'inu bil qadwati war rawhati syai'in minal jadid. Wasta'inu, dan carilah bantuan ibadah, artinya ya carilah semangat, carilah semangat bil qadwati war rawhati, dengan qadwah dan rawhah, pagi hari dan sore hari. Biasanya tuh yang semua semangat itu kan pagi dan sore, paling semangat. Kalau malam wadul di akhir-akhir malam, udah mau pagi, udah mau bangun, udah mau fajar. Kayak kita nih kan ada subuh jam 5, ya setengah 5, jam 4 itu udah mulai seger kali kita. Nah, saat-saat semangatnya kita ini itu gunakan buat ibadah. Saudara-saudara saya begitu. Ada waktu
kian semangat. Di hari ini mesti semangat. Baru bangun tidur sudah segar. Kemudian sore-sore itu waktu segar-segarnya kita. Itu gunakan buat ibadah. Jadi cari semangat buat ibadah di waktu-waktu kita segar, sehat dan sehat. Tambah lagi di akhir. Mudah-mudahan ini yang bisa kita baca membuat kita tambah semangat melakukan syariat Rasulullah SAW. Hadirin, Ramadan kita sedikit lagi. Jangan sampai kita lalai, jangan sampai kita malas ibadah. Perbanyak taat, perbanyak mengaji, perbanyak sedekah bagi yang mampu. Kalau bisa istiqamah masjid lakukan, nggak bisa maksimal sebisanya. Dan saya Ramadan ini pergi, Ramadan depan insya Allah datang. Tapi kita belum tentu sampai Ramadan yang akan datang. Mudah-mudahan banyak umur, sehat walafiat, berhasil melewati Ramadan ini dengan sukses, dijauhkan dari segala macam maksiat dan diberikan pahala macam-macam pahala. Hari ini, mohon maaf jika ada kesalahan kekurangannya.